Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Baik saudara, pada malam hari ini kita kembali beribadah di dalam ibadah meja roti sajian. Dalam Ibrani pasal 8 ayat kelima, itulah ibadah yang kita lakukan adalah pola pelayanan daripada surga. Nah, kita bersyukur minggu yang lalu kita sudah mendengar firman Yahweh dari Yesaya pasal 11, ada 7 roh yang diinginkan Yahweh yang ada dalam Yahweh dan ada dalam gerejanya. Nah, kita masuk kepada roh pengenalan dan roh takut akan Yahweh. Perhatikan Yesaya 11 ayat kedua. Di situ ada roh 7, ada roh Yahweh, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh kekuatan, roh pengenalan, dan yang terakhir roh takut akan Yahweh. Kita sudah masuk di roh yang ke-6 dan ke-7. Ini yang diinginkan Tuhan bagi gerejanya, jemaatnya. Yang ke-6 ada roh pengenalan, dan yang ke-7 ada roh takut akan Yahweh. Ini sangat penting di dalam gereja Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Roh pengenalan. Kenapa sangat penting roh pengenalan? Ini yang pertama, karena memang salah satu yang paling disukai Yahweh bagi umatnya, bagi hamba Tuhan, para pelayan-pelayannya terkhusus adalah roh pengenalan. Bukan karena gereja itu, jemaat itu, hamba Tuhan itu kaya, bukan karena jabatannya tinggi, terkenal di bumi ini. Itu salah. Tuhan tidak pernah suka seperti itu. Itu hanya bagian-bagian kecil. Itu hanya berkat-berkat kecil itu, saudara. Kalau di mata manusia mungkin itu sudah menjadi kesukaannya. Kita baca Yeremia pasal 9, kita buktikan firman Tuhan agar umatnya jangan salah menilai. Lalu orang mengira kesukaannya adalah gerejanya kaya, jemaatnya kaya, pendetanya kaya, pintar. Bukan itu, saudara, bukan megah. Ya, itu manusia, wajar. Ya, tapi di mata Tuhan, ayat 23 kita buktikan dari Yeremia 9 ayat 23. Ya. Sudah dapat Bapak Ibu? Mari Yeremia 9 ayat 23 kita baca bersama-sama. 23, 1, 2 ya. Beginilah Yahweh berfirman, biarlah orang bijaksana tidak bermegah atas kebijaksanaannya, dan biarlah orang kuat tidak bermegah atas kekuatannya. Biarlah orang kaya tidak bermegah atas kekayaannya. Ayat 24. Namun dia yang bermegah, biarlah dia bermegah atas hal ini, yaitu bahwa dia mengerti dan mengenal aku, bahwa akulah Yahweh yang melakukan kebaikan, keadilan dan kebenaran di bumi. Karena aku menyukai hal-hal ini, firman Yahweh. Jadi jelas sekali Yeremia 9, 23, 24 ini. Janganlah, kalau jangan itu perintah, berarti itu firman. Dosa adalah pelanggaran akan perintah. Jadi bukan hanya jangan mabuk, jangan narkoba, jangan merokok dan yang lain. Kalau dikatakan jangan bermegah, berarti kalau ada orang bermegah itu sudah dosa. Ya. Haleluya. Bermegah itu dia merasa dia paling hebat. Wah, targetnya sudah dapat, bekerja keras bertahun-tahun, berpuluh tahun dia dapat, kaya, megah, rumahnya megah, gerejanya. Ya, bukan itu. Itu adalah bagian terkecil. Soal harta itu adalah titipan, dan harta itu di dalam harta itu, manusia itu ada milik Tuhan di situ. 1/10 itu milik Yahweh. Haleluya. Itu bukan hukum Taurat. Hukum Taurat belum diberikan kepada Musa. Abraham sudah
memberikan 1/10 milik Yahweh. Haleluya. Tapi diletakkan lagi di dalam hukum Taurat karena itu firman. Dan dalam perjanjian baru juga dikatakan, kembalikanlah apa yang menjadi milik pemerintah, kembalikan apa menjadi milik Tuhan. Dalam harta yang manusia itu, jadi kalau dia kaya ada uang, usaha bisnis, selain milik yang ada juga milik orang miskin. Bahkan Yakobus ada milik janda-janda dan anak yatim. Maka nanti banyak orang kalau nggak ngerti, seperti seorang kaya dalam Matius, dia kira dia sudah bagus, dia kira dia sudah ke surga, ketemu sama Tuhan. Satu lagi yang kau lakukan, hartamu masih milikmu sendiri, untuk kepentinganmu, untuk kemegahanmu. Kalau kau ke surga, kau bagi hartamu sama orang-orang miskin. Matius 25 Tuhan tegaskan lagi, ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku telanjang, kau beri aku makan, kau beri aku minum, kau beri aku pakaian. Ketika aku di penjara, kau kunjungi aku. Jadi gereja yang tidak pernah kunjung ke penjara, sangsar ke surga, saudara. Kalau pendetanya ya tidak pernah terbebani gereja itu, karena itu firman Matius 25 jelas ayat 43. Kalau kau lakukan ini, kau lakukan untuk aku. Berarti kalau nggak kau lakukan ini, kau nggak ke surga. Matius 25 ayat 41 sampai 43 itu nggak bisa tahu Bapak Ibu. Ke neraka katanya saudara. Haleluya. Nah maka itu tidak itu kemegahan kita, bukan harta dunia. Itu bukan milik keluarga kita, itu bukan milik pribadi. Yang pertama milik Tuhan, yang kedua milik orang lain juga. Kalau agama lain bilang nggak salah itu 2% milik orang miskin, yatim, iya. Itu kita mereka lah ya yang muncul agamanya tahun 500-an. Ya, kita sudah lama saudara. Haleluya. Zaman Musa, saudaraku, sampai kepada perjanjian baru Yesus menjadi manusia ditetapkan itu. Nah ini pengenalan ini perlu perhatikan Bapak Ibu. Jangan saudara ibadah di situ, saudara makin ibadah makin tak kenal. Ya. Sedangkan kita saja kalau nggak kenal orang itu saudaraku kurang akrab. Ya. Lebih kenal kita, lebih enak kita bicara sama dia, saudara. Mau bicara rahasia pun lebih enak karena kita sudah kenal. Coba saudara nggak kenal langsung bicara rahasia, mana ada itu cerita seperti itu. Amin. Kita bicarakan rahasia itu kepada yang sudah kita benar-benar kenal. Jadi yang memberikan rahasia firman-Nya kepada jemaat hamba Tuhan yang sudah benar-benar mengenal Dia. Haleluya. Jadi itu sangat penting. Yang kusukai ayat 24 ialah di mana seseorang itu mengenal aku, Yahweh, yang melakukan kebaikan dan keadilan di bumi. Bicara bumi di seluruh dunia, mau di Amerika, mau di Rusia, mau di Indonesia, mau setiap provinsi. Yang namanya manusia masih tinggal di bumi kecuali di bulan. Kalaupun ada di bulan, tetap bulan penciptaan Tuhan. Karena dalam ayat Kejadian semua Dia ciptakan, langit dan bumi dan seluruhnya alam semesta cakrawala semua milik Dia. Haleluya. Jadi semua gereja harus mengenal Yahweh. Sekarang banyak orang saudaraku bilang Yahweh sesat lagi. Kasihan, belum belajar, belum dilihat betul-betul kok dibilang sesat. Jadi kalau ada orang bilang Yahweh sesat, ya koyakan saja Alkitabnya yang di belakang itu. Di kamus jelas kok dikatakan orang itu bukan kita yang nulis. Perhatikan, bukan saudara yang bukan pendeta, itu lain lembaga Alkitab. Bahwa Tuhan huruf besar kapital yang ada di setiap lain Alkitab bahasa Indonesia itu aslinya Yahweh. Berarti kalau ada bilang Yahweh itu sesat, berarti yang sesat bukan kita, inilah lain. Kenapa dibuatnya itu? Haleluya. Kalau belum mengenal, belajar. Biasanya orang kalau mau kenal, aku mau kenal dia lah. Mau kenal dulu aku.
biasanya bertanya, di mana dia? Siapa dia? Aku mau datang kepadanya. Biasanya ditanya pertama siapa? Nah, namanya siapa? Di mana keberadaannya? Haleluya. Iya. Yang anehnya saudara perhatikan, Yahweh dibilangnya sesat, padahal dia bilang haleluya. Dia nggak tahu di kamus Alkitab di mana-mana bahwa haleluya itu artinya pujilah Yahweh. Ada lagi seorang ngomong, oh Yahweh sesat, tapi dia bilang haleluya. Maunya kalau dia bilang Yahweh sesat, jangan bilang haleluya. Kalau dia bilang itu Allah yang benar, haleluya seharusnya. Baru pas ya. Haleluya. Itu nggak bisa dipungkiri. Mau sekolah teologi tinggi apapun, itu tetap bergantung kepada kamus-kamus daripada kita, saudaraku. Ada apa saudaraku? Haleluya. Jadi perhatikan itu, bersyukur. Saudara bisa mengenal Yahweh itu menurut orang mungkin nggak bagus. Apalah itu Yahweh? Sama seperti waktu Tuhan Yesus menjadi manusia. Yohanes katakan, aku datang kepada milik kepunyaanku, namun milik kepunyaanku tidak menerima, tidak mengenal. Padahal Tuhan yang disalibkan mereka pada saat itu adalah Tuhan yang menciptakan mereka. Haleluya. Yang memberikan kesehatan, yang memberikan makan minum mereka. Bayangkan kalau saudara kasih orang makan minum tempat tinggal, saudara tolong dia melupakan saudara. Bagaimana? Jujur dulu. Kalau manusia biasanya sakit hati, tapi kalau Tuhan tidak sakit hati. Haleluya. Umatku dikatakan menolak aku. Aku datang kepada milik kepunyaanku bangsa Israel, namun mereka tidak menerima aku. Maka di zaman ini saudaraku, nama itu harus diberitakan. Bahwa orang bilang dikit-dikit nama, memang namanya menyelamatkan. Haleluya. Iya. Barang siapa berseru kepada nama Yahweh, Joel 2 ayat 32, Kisah Rasul 2 ayat 17, 21, Roma 10 ayat 13, Wahyu 19 ayat 6. Haleluya, katanya jelas. Babel dihancurkan dengan kata haleluya. Babel itu gambaran tempat roh setan. Siapa bilang nama Yahweh tidak bisa untuk setan? Bawa kemari. Kalau bisa perlu seperti Elia, panggil Tuhanmu, panggil Tuhanku, kita buktikan. Tony Daud ya, Tony Daud kesaksian kok hanya kata haleluya. Ketika dia nomor 2 belum. Ketika dia nomor bilang haleluya, hancur si Tony Daud setan. Itu kesaksian dia nyata. Dan dia tanya, siapa kau? Akulah Yahweh, kata Tony Daud. Langsung. Cuma karena gembalanya masih panggil Allah Yahweh, katanya saudaraku. Saya sudah sampaikan itu di media sosial dia. Ya, urusan dia terima atau tidak. Orang dia yang bilang, no. Benar saudaraku, Tony Daud itu luar biasa. Dipakai pemerintah berapa tahun itu? Digaji saudaraku. Masalah itu Kopassus ya, bagian Kopassus pakai dia. Kan berapa tahun dia nggak muncul saudara. Kenapa? Karena dia sudah ketemu sama Yahweh. Amin. Haleluya. Iya. Tahun 2020 ini dia kan sudah berapa tahun lalu dia sudah pernah bersaksi. Yahweh katanya kasih tahu 2020 akan terjadi kesukaran. Udah lama dia membuatkan saudara. Cuma dia ya perlu lagi, lebih lagi dimantapkan pengenalannya. Haleluya. Terus langsung dia itu kan jelas itu ada di YouTube dia saudara. Haleluya, itu masih satu saksi. Belum lagi orang yang bersaksi langsung ketemu sama Yahweh. Haleluya. Jadi wajar kalau orang bilang sesat. Coba Tuhan bilang sesat enggak? Padahal yang bilang itu sesat, kasihan kan? Waktu Tuhan menjadi manusia, dia kan orang Nazaret, bapaknya situ kan? Nazaret siapa yang terkenal, orang terpelajar, tidak ada teologi, ada Taurat, Farisi tidak ada di situ, imam-imam lagi. Itu orang miskin. Dia pulang mengajar. Dibilangnya Tuhan sesat, padahal yang bilang sesat.
Belum tentu orang bilang sesat dia sesat. Yang menentukan sesat atau tidak itu kebenaran firman. Haleluya. Amin. Ya, jadi apapun ceritanya saudaraku, saudara beribadah yang sudah kenal lebih tingkatkan lagi pengenalan. Di dalam Matius pasal 16, murid-murid yang sudah dipilih Tuhan, Matius 16 itu saudara buka. Matius 16 ayat 13 dimulai itu. Di dalam Matius 16 ayat 13, murid-murid yang sekalipun sudah melayani, yang sudah dipilih, ditanya Tuhan, dites pengenalannya, dites roh pengenalannya. Padahal mereka sudah sama-sama kan, KKR tidur sama ya, penginjilan sama, ya menderita sama. Ditanya lagi, menurut kamu siapakah aku? Saya baca ayatnya yang ke 13, perhatikan. Dan setelah tiba di daerah Kaisarea Filipi, Yesus menanyai para muridnya dengan berkata, sebagai anak manusia, orang-orang menyebut siapakah aku? Sedangkan sudah murid, sudah melayani, belum tentu mengenal dengan benar. Perhatikan, hanya berapa orang yang mengenal? Hanya satu orang, Petrus. Itu pun ketika itu seorang sombong itu diperbedakan di mana? Habis ini nggak lagi menyangkal 3 kali. Karena roh pengenalan itu adalah kasih karunia. Bukan kamu yang berkata itu Petrus, tetapi Bapamu di surga. Artinya itu adalah pemberian. Banyak sekolah tinggi teologi, banyak mungkin sudah seperti Nikodemus, guru besar, tetapi tidak mengenal. Haleluya. Lukas katakan, aku bersyukur kepadamu Bapa Yahweh, engkau sembunyikan kepada orang bijak, namun engkau berikan kepada orang kecil. Pengenalan kepada Tuhan. Sebab dalam 2 Korintus dikatakan Tuhan itu di bumi banyak. Kalau salah-salah menyembah bisa salah. Beberapa agama Tuhan surganya beda-beda, saudara. Beda kan saudaraku? Beda, sebabnya di surga itu kan beda. Haleluya. Kalau orang Kristen kan di surga itu Wahyu 19 ayat 6 dia berkata haleluya, puji Yahweh, Yahweh di surga. Nggak ada yang lain. Jelas itu Yesaya Wahyu pasal 19 21-2. Haleluya. Himpunan banyak dari yang sudah diangkat, yang sudah mati dalam Tuhan, dari berbagai suku, kaum, bangsa dan dengan berkata haleluya, pujilah Yahweh. Berarti di surga itu Yahweh. Kalau Tuhan lain kan bukan Yahweh. Banyak Tuhan. 2 Korintus pasal 8. Salah-salah bisa bahaya. Haleluya. Sejak manusia banyak, mulai dari keturunan Kain yang membunuh adiknya Habel, lalu ada pengganti Habel. Disitulah Kain sudah mengembara dan mencari Tuhan yang lain. Terus sehingga muncullah Tuhan sampai pada zaman ya Abraham. Dulu Abraham itu belum penyembah Yahweh, dia masih tinggal di Ur Kasdim. Yosua 24 ayat 15, Yosua mengingatkan nenek moyang kita dulu Abraham itu penyembah berhala. Mulai di situ udah banyak Tuhan saudaraku. Terus sampai sekarang. Jadi tidak perlu susah. Kalau buka hati, rendah hati sungguh-sungguh, tidak susah mengenal Tuhan. Yeremia 9 kan jelas tadi, yang kusukai bukan kekayaanmu, bukan kemegahanmu, mobilmu, rumahmu, semuanya. Walaupun itu mungkin ada diberikan kepada beberapa orang ya. Bukan itu yang utama. Aku lebih suka kalau kau mengenal aku Yahweh yang menjadikan langit. Banyak saudaraku, matahari coba. Matius katakan matahari diberikan kepada orang baik dan orang begitu baiknya Bapak Yahweh saudara. Kalau sempat orang baik aja bisa terima matahari.
Bisa kan diatur itu, suratnya malaikat. Malaikat hanya orang baik-baik aja yang benar ikut aku aja kasih matahari, matilah semuanya. Matius katakan dia memberikan matahari. Mazmur 84 ayat 12, Yahweh bagian matahari, kasih yang menerangi seluruh manusia. Haleluya. Jadi kita yang sudah mengenal lebih lagi mengenal. Seperti kidung pujian itu kan. Buatlah ku mengenal pribadimu, Yahweh. Mengenal firman-Nya lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Kita kenal Dia lebih dalam lagi. Di dalam roh. Petrus pada saat itu Roh Kudus zaman dia, tetapi lihat waktu menghadapi salib, bukan mengenal lagi, pura-pura tak ketika ditanya, kau kan muridnya dia ya, suara ngajarin kan? Enggak, sumpah. Matius 16 dia kenal, tapi waktu menghadapi salib pura-pura. Jangan kita seperti itu. Songgok tadi berbeda dia. Jika ada uang lancar usaha, Tuhan baik, Tuhan dahsyat, jangan takut, jangan khawatir. Nanti waktu diuji datang salib gimana? Pura-pura. Kalian punya wajah kan? Enggak berasa. Tuhan Bapa Tuhan. Waktu jualan, kau gak Kristen? Gak dijawab. Nanti kalau dijawab soalnya gak laku jualannya. Pura-pura gak kenal. Waktu di gereja, seperti malaikat saudaraku. Punya sayap 2,5, 3. Terbang dia karena sayapnya 3. Petrus saudaraku waktu bilang, kau Yahweh Elohim. Tapi waktu menghadapi salib, disitulah kelihatan. Roh pengenalan itu harus ditingkatkan, saudara. Ada amin? Haleluya. Perhatikan saudara. Waktu hadap salib, pura-pura gak kenal. Jangan kita ibadah di gereja, rohani luar biasa. Di luar, rohana. Takut saudara. Kalian gak jual minuman keras ya? Kalian gak jual rokok ya? Gak jual apa lagi, judi itu apa namanya? Itu kan kalau anak Tuhan gak bisa lagi jual itu. Sedangkan pemerintahnya ditangkap. Kalau Tuhan jual itu, tangkap gak? Benar gak saudara? Haleluya. Jadi salib itu harus dipikul, bukan ditaruh gantung di leher. Pikullah salibmu setiap. Jangan harap kita bisa ke surga. Dia tersalib, tetapi kita harus pikul. Kita perlu seperti dia menumpahkan darah. Dia ditampar, dia dipitnah, dijatuhkan hukuman, tidak ada kesalahan. Dia diludahi, jangan direndah. Kalau kau Tuhan, turunkan dirimu, jangan turunkan diri. Sekali embus semua bisa mati yang di depan. Tapi dia pikul. Saudara belum diludahi, saudara. Kali masih dibilang sesat, hanya mulutnya nya. Kalau Stefanus dilempar batu, ini masih batu kata-kata kan? Perkataan seperti batu menyakiti. Sesatnya kalian apa ibadah-ibadah? Apa itu karismatik? Apa itu bahasa roh? Apa itu Roh Kudus? Ada lagi pendeta bilang bahasa roh sesat. Betapa bodohnya. Untuk gak datang malaikat apa? Menampar seperti Herodes, sopan, mati langsung saudara. Sedangkan Ananias saja, Ananias menipu dalam Kisah Rasul, ditampar sama malaikat, mati kan? 2 orang suami istri mati saudara. Secara mati, jemaat mati ada saudara. Suami istri sekali mati jemaat saudara. Yang kira kalau udah jemaat gak bisa mati. Perjalanan lamanya, perjalanan baru langsung nanti sampai mati saudara. Tikus lihat lagi matinya karena ngantuk aja bisa mati, ngeri saudara. Jangan main-main, itulah jangan main-main dengan firman. Haleluya. Jangan main-main saudara. Amin.
di tingkat Petrus sudah mengenal. Tapi waktu ada disalib, pura-pura. Jangan saudaraku. Panas sekali panas. Dingin. Ya, sekali ikut Yahweh, sekali ikut Tuhan, setialah ikut Tuhan. Haleluya. Sekali menderita, tetap menderita. Ini dari Tuhan senang. Memang ketika kita mau mengenal Dia, harus pikul salib. Jangan seperti Petrus, mengenal tapi tidak ditingkatkan pengenalannya. Sehingga dalam Matius dia pura-pura tidak kenal. Aku tidak kenal Dia. Sungguh, kata wah, akhirnya dia menyangkal 3 kali. Jangan itu terjadi, karena pengenalannya tidak ditingkatkan. Pengenalan disertai penderitaan. Bukan hanya sekedar mengenal begitu. Yang kedua, dalam Yesaya pasal 11 tadi Bapak Ibu ayat 2, roh yang keenam adalah roh pengenalan. Roh yang ketujuh roh takut akan Yahweh. Yang takut akan Yahweh menjauhi kejahatan. Di kitab suci banyak menjelaskan bagaimana kriteria orang-orang jemaat gereja yang takut akan Tuhan, takut akan Yahweh. Kita akan lihat 2 saja dulu saya berikan. Yang pertama, bagaimana gereja jemaat yang takut akan Tuhan. Yang pertama, kita buka Amsal 23 ayat 17. Amsal 23 ayat 17. Amsal 23 ayat 17. Amsal 23 ayat 17. Kita baca sama-sama ayat 17. Sudah dapat? 1, 2 ya. Biarlah hatimu tidak iri kepada pendosa, melainkan ada dalam takut akan Yahweh sepanjang hari. Saya baca sekali lagi. Biarlah hatimu tidak iri kepada pendosa, melainkan ada dalam takut akan Yahweh sepanjang hari. Yang pertama, orang yang takut akan Tuhan tidak boleh ada iri hati. Iri hati, dengki, iri hati sama juga sejalan. Biasanya orang iri hati karena dengki, tidak suka kepada orang. Sekali lagi, biarlah hatimu tidak iri kepada pendosa, melainkan ada dalam takut akan Yahweh sepanjang hari. Jadi nggak boleh ada iri hati. Iri hati ini dia di dalam hati. Siapa yang tahu hati? Tapi bisa dilihat dari buahnya. Haleluya. Orang nggak suka. Kalau nggak suka itu bisa jadi iri hati. Kepada orang berdosa saja nggak boleh iri hati. Enak kali dia nggak ibadah, tapi uangnya lancar, jualannya laku, rumahnya ada. Enak kali juga ibadah, nggak boleh iri hati. Nanti ada waktunya itu dia akan terima apa yang dia lakukan. Dia menipu, dia narkoba, jual narkoba, rentenir, tapi kok bisa berhasil? Jangan kita iri hati. Tak usah kita iri hati. Bertambah barangnya sini, nanti apa yang dia lakukan Tuhan akan menghakiminya. Dia akan terima. Kepada orang berdosa saja tidak boleh iri hati, apalagi kepada orang tulus. Haleluya. Orang yang dosa aja, orang jahat aja nggak boleh kita iri hati. Coba Esau, jago, berhasil dia soal berburu, punya skill yang hebat, punya pengalaman berburu uang. Kalau sekarang berburu uang, berburu pekerjaan, berburu bisnis segala macam, jago. Yakub terbatas, tapi Yakub tidak pernah iri hati. Namun hak berkat yang terbaik tidak lepas dari Yakub. Haleluya. Walau harus ditebus oleh ibu, lakukan aja, aku nanti yang menanggung semua. Itu bicara saudaraku, walau menderita,
penderitaan yang dia alami, namun Yakub menerima berkat yang terbaik. Esau diberkati nggak? Diberkati, tapi bukan berkat rohani, bukan berkat keselamatan, hanya berkat hidup di bumi saja. Akhirnya Esau menjadi Edom, dan aku benci Edom, kata Tuhan dalam Roma. Artinya dia tidak suka keturunan Edom, dan keturunan Edom itu binasa, saudara. Tapi keturunan Yakub itulah bangsa Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub. Haleluya. Kalau kita keturunan Abraham, bukan keturunan Yakub. Jadi firman katakan kita keturunan. Haleluya. Jadi jangan sok-sok kita keturunan Israel, dari mana marganya? Itu banyak rumahnya. Itu Israel, dari mana saudaraku? Coba pergi ke Yerusalem sana kalau nggak berpegang sama mereka. Firman katakan kita keturunan Abraham. Haleluya. Artinya keturunan orang-orang percaya, orang-orang taat seperti Abraham. Maka orang ke surga nanti lapor sama Abraham, Lazarus mati, duduk di pangkuan yang disalib di sebelah kanan Yesua. Tuhan katakan, hari ini sama kita yuk ke Firdaus. Lapor juga sama Abraham, karena Abraham adalah bapak orang percaya. Yesua katakan, kau akan minum bersama bapak Abraham. Haleluya. Amin. Ya, jadi saudara, ini yang kedua, gak boleh ada di hati. Yang aneh ya, suami istri bisa iri hati nggak? Iri hati ini kan seperti buku harus kasar. Ada yang halus, ada yang kasar. Haleluya. Suaminya bajunya cantik, iri hati, bisa menjadi iri hati saudaraku. Gak usah dulu bertetangga biasa kan. Ini luar biasa. Abang adik ini bisa iri hati seperti Kain dan Esau iri hati. Duduk berkat yang terbaik. Orang dia dengar-dengar entah yang dapat yang terbaik. Dia sibuk aja berburu dah. Gak tinggal di kemah, gak mau ibadah. Kemah itu bisa ibadah pelayanan. Sibuk berburu uang, target. Akhirnya kena target sama setan. Itu Esau itu tukang target, pembunuh. Tapi dia telah ditarget setan, saudaraku. Jangan seperti hari Rabu, kayak Firaun. Memperalat Tuhan dia. Waktu ada tulah, doakan aku Musa. Didoakan, cari lagi Firaun yang lama. Sampai berapa kali dia peralat Tuhan? 10 tulah, saudaraku. Akhirnya kematian, baru tak bisa lagi. Karena sudah dikeraskan hati. Haleluya. Kita harus seperti Joshua, takut akan Yahweh, aku dan seisi rumahku. Jadi suami punya tanggung jawab membawa sisi rumahnya. Kalau istrinya gak mau, ya seperti Daud, jangan paksa. Tapi punya tanggung jawab, ajak dia. Itu tugas daripada suami. Joshua katakan, aku dan seisi. Gak hanya keluarganya, pembantunya pun ada, ditawarkan saudaraku. Harus menyembahnya. Haleluya. Apalagi kalau hanya anak kita pula yang nanggung, dia pula mengatur kita. Ini kebalik. Ulangan katakan, ajarkan kepada anak. Jadi kalau kita nggak kasih tahu itu dosa. Kalau nggak kita ajar dia itu dosa, saudara. Maka setelah firman itu saya nggak bisa main sama anak saya. Itu dosa juga. Ajarkan berulang-ulang, terus ulang-ulang gak bosan. Haleluya, haleluya. Ya. Jangan biarkan binasa, saudara. Bila perlu rampas dia dari anak. Jangan seperti Firaun, memperalat dia, saudara. Seperti bapak-bapak, saya mau ke gereja, jadi gereja tua. Nah ini kolektor ya, nanti doakan hadiah, doakan bapaknya. Kalau main juri dia jadi sini, doakan main juri itu maksudnya. Biar saya siap bapak. Main juri jadi saudaraku. Banyak yang gitu saudaraku. Emangnya bisa boncengan?
Gak bisa saudara doa anaknya membawa anaknya ibadah, bapaknya ke surga, gak bisa. Haleluya saudaraku. Haleluya. Iya. Jangan saudaraku karena berburu sesuatu. Apalah gunanya kau memiliki sisi dunia ini Bapak Ibu? Toh dari dulu kita menderita terus bergumul. Sejago-jagonya kita cari duit, tohnya juga terbatas. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Cari dulu kerajaan surga dan Timotius katakan gara-gara buru-buru uang lah orang hancur saudara. Haleluya. Gara-gara mau kaya, gara-gara mau berburu uang lah, jadi Timotius 6 katakan orang hancur. Kenapa rumah tangga hancur? Kenapa anak-anak hancur? Karena berburu dunia. 1 Timotius 6. Jangan saudaraku, kita sudah tahu kita biar-biari. Gak boleh saudaraku. Haleluya. Kecuali anak kita sudah berkeluarga, itu pun harus kita ingatkan. Tapi kalau anak kita masih kita nanggung, mana boleh. Efesus katakan, hai anak-anak, ajari, hormati ayah dan ibumu ya, hormati. Taati. Timotius 6 berapa itu? 10 ya. 1 Timotius 6 ayat 9. Kita baca sama-sama. Ayat 8 mulai. 1 Timotius 6 ayat 8. 1, 2, ya. Dan selagi memiliki makanan dan pakaian, kita menunjukkan dengan hal-hal itu. Ayat 9. Namun mereka yang hendak menjadi kaya, mereka jatuh dalam percobaan dan jerat dan berbagai hasrat yang bodoh dan yang melukai, yang menenggelamkan manusia ke dalam kehancuran dan kebinasaan. Ngeri kali saudaraku. Berapa kali? Yang pertama, mereka yang apa? Jatuh. Yang kedua, jerat. Yang ketiga, hasrat bodoh, jatuh kena hasrat bodoh. Yang keempat, luka. Yang kelima, tenggelam. Yang keenam, hancur. Yang ketujuh, binasa. Ngeri kali saudaraku. Semua sama dia. Ini firman saudaraku. Firman ini bukan firman kita ini. Bukan firman Sidalahi. Ada namanya firman Sidalahi. Ini firman Yahweh. Ngeri saudara. Kenapa kan dibilang aja luka? Ini enggak tenggelam, hancur gara-gara berburu. Tinggalkan ibadah saudara. Bolehlah dapat dia uang, tapi ingat ini firman pasti kenapi. Jangan buat hancur keluarga kita. Anak-anak lagi hati-hati. Sedangkan kita aja dewasa, anak kita bahaya. Haleluya. Karena berburu uang lah, maka banyak orang membuat. Berarti siapa yang buat? Orang itu sendiri. Cuma gara-gara uang. Haleluya. Dia bisa hancur kesehatannya, bisa tenggelam rohaninya, bisa habis. Itu apa? Kalau saya pribadi udah tahu firman yang ngapain, kan sudah dikatakan 8. Kalau ada makananmu masih bisa makan, masih bisa minum, cukuplah itu. Kalau ada tambah-tambahan, itu urusan Yahweh yang menambahnya itu. Karena semua kaya miskin itu relatif. Soalnya ada orang kaya rasanya miskinnya terus, berarti relatif hatinya teman. Ada orang miskin, dia kaya dalam Tuhan, semangatnya kalau orang kaya. Relatif juga saudaraku. Haleluya. Ada orang mobilnya masih kreditnya dibilang kaya. Sana punya showroom 4. Dan macam-macam itu artinya relatif saudara. Soal uang itu saudaraku juga diajar firman. Perhatikan, luar biasa Bapak ya, dikasih tahu sampai soal uang kan baik kali ya saudara. Amin. Cukup makan. Ngeri kali gereja ini. Masih cukup makan minum aja. Di sana lah enak gereja. Engkau bukan ekor tapi kepala. Semua jadi kepala sekolah, yang mau jadi guru.
Ya kalau semua kepala, siapa jadi karyawan? Emangnya orang kaya bisa hidup kalau nggak ada petani? Bisa hidup? Coba mak, kalau kita semua kaya, siapa lagi mau nanam padi? Gengsi dong. Akhirnya makan uang lah, enggak lagi, benar nggak saudaraku? Makanya dia mengatakan orang kaya aku yang membuat, orang miskin juga aku yang pertemukan agar orang kaya nolong orang miskin, membantu. Orang miskin juga menolong orang kaya, membantu dalam rohani. Gak ada uangnya, dia bantu dalam rohani, dikasih firman. Seperti Yasua melayani orang, bisa dipahami. Haleluya, jangan disesatkan. Yasua coba cari, tanya pendeta mana pun, ada yang Tuhan mengajar kekayaan? Makanya saya heran, kenapa si pendeta tuh kaya. Tuhan tidak pernah ajar kekayaan. Kalau kaya pun itu, dia rela miskin supaya kita menjadi, baca selanjutnya ayatnya, kaya dalam praktik firman ya saudara. Coba Lazarus itu miskin atau kaya? Bukan miskin lagi, melarat. Makan aja makan dari mana? Sembako tak dapat, bensin tak dapat kan? Makanan yang jatuh seperti anjing. Coba kita suci katakan, Lazarus masuk surga atau masuk neraka? Surga kan? Haleluya. Kalau orang yang ngerti firman, inilah kurang dua di Lazarus itu. Makanya kalau ada orang yang miskin, ketemu maunya Lazarus. Kau ciptakan apa di surga? Udah ke surga tuh. Kurang dua. Kau yang orang kaya kurang dua. Makanya coba seorang kaya yang dikeluarkan, bukan kurang dua. Apa yang orang kaya yang kurang dua? Seorang kaya sempat disuruh keluar, tapi orang bilang nggak bisa lagi. Udah habis kesempatan menang. Dulu masa hidupmu kau sudah punya semuanya, tapi kau tidak sungguh-sungguh. Kau kikir pelit. Ya adalah Lazarus itu kata Abraham. Haleluya. Dan dibilang dia adalah Lazarus. Perumpamaan itu memang kisah nyata, saudara. Memang itu perumpamaan. Itu kisah nyata enggak? Kisah nyata. Sama seperti Yasua katakan, perumpamaan seperti domba. Memang ada nyata domba, saudara. Haleluya. Ada pohon ara. Perumpamaan memang ada pohon ara nyata, saudara. Amin. Ya, jadi saudara, ya takut akan Yahweh. Ini sangat perlu. Yang kedua, takut akan Yahweh. Poin kedua, Amsal 15 sekarang. Kita buka. Ayat yang ke-16. Amsal 15 ayat 16. Kita baca ya. Amsal yang ke-15 ayat 16. Sudah dapat? 1, 2. Ya. Lebih baik sedikit dengan takut akan Yahweh daripada banyak harta disertai keributan dengannya. Memang fakta itu, orang kaya lebih sering ribut, benar nggak? Waktu nggak ada uang, suami istri aman, pas-pasan. Pasti tiba-tiba banyak duit, malah berbeda ya. Itu kisah nyata hidup tulis di sini. Coba ada orang tuanya meninggal, ribut gara-gara harta. Banyak kan saudara? Waktu masih mau kubur masih damai. Pas sudah masuk mayat ke kuburan, bawa kampak sama saudara. Ini tanah itu ada itu terjadi itu sampai bunuh-bunuhan itu kan banyak di media sosial. Tapi orang takut akan Yahweh. Jadi bagus sedikit uang, sedikit harta, tapi hasilnya hasil dari takut akan Tuhan. Haleluya. Sedikit relatif. Sama orang 1 juta sedikit. Bisa kan? Tapi pernah ada ditanya itu di televisi. Pengeluaran artis ini berapa? Kalau saya ya paling-paling 5 juta per hari. Kamu 35.000 udah cukup. Ya. Sekarang zaman corona ini, goceng pun kata orang goceng 5.000. Ya lumayan di kerupuk kan?
ganti ikan. Beli udang kecupi, tangis sedikit aja taruh air sedikit kenyang. Gak tahu orang udah kecupi jadi perutnya itu, tapi berarti semangatnya berkurang. Ya, kan bukan karena makan rendang sama makan udang kecupi semangat kan? Ini semangat rendang, mana ada saudara? Makanya soal firman Tuhan sudah diajar Amsal ini lebih bagus, gak apa-apa lah sedikit pendapatanmu, tetapi hasilnya karena takut akan Tuhan, karena jujur, daripada banyak harta tapi hasil bukan karena takut Tuhan, penipuan. Haleluya. Apalagi pedagang-pedagang beli satu renteng sampo, untungnya 1 gopek. Saya tahu ibu-ibu, Bu, berapa ini? Satu renteng 11.000, 10.000, 11.000, isinya 12, untungnya 1.000. Nunggu satu renteng 3 bulan baru laku, satu sampai. Tapi nggak apa-apa, puas rasanya karena untungnya itu sedikit, tapi karena hasil takwa akan Tuhan. Daripada penipuan, jual beras agak murah tapi 3 lantai dia, 3 lantai dicampur di dalamnya. Saya berapa kali beli beras kayak gitu, saudara. Tak kerjaan siapa itu, saudara? Beli gas, air di dalamnya, banyak omsetnya, tapi bukan karena takwa akan Tuhan. Dia mengatakan lebih bagus sedikit tapi hasil takwa akan Tuhan. Haleluya. Soalnya memang kok banyak-banyak, jarang hasilnya takut Tuhan itu. Rata-rata penelitian banyak hasil itu biasanya karena penipuan. Rata-rata, nggak semua sih. Korup, tiba-tiba rumah 3 tingkat, dicek gajinya 15 juta ya sebulan. Saudara kasih Yahweh, ini orang yang takut akan Yahweh yang kedua, biarlah penghasilannya sedikit, tetapi ada rasa takut akan Yahweh. Haleluya. Kali bilang haleluya, tua laku suaranya. Mutu. Kerja di saudaraku pas seperti Adam, berkering. Jadi kalau saudara kerja, susah payah cari kerja, memang itu sudah seperti Adam yang moyang kita. Kamu akan berkeluh, berkeringat habis mencari makan. Itu pas seperti firman. Jadi kalau nggak pernah berkeringat, kena asin terus, nah itu terlena gitu saudara. Orang yang perlu olahraga, orang yang berkeringat itu orang sehat. Haleluya. Tapi ada yang kemarin baru makan dia berkeringat, senang. Gue balik keringat kok, iya berkeringat om. Nah itu tandanya orang miskin. Tapi si kawan ini polos dia. Kita saya aku katanya. Nampak kali sudah jadi hamba Tuhan. Dia hamba Tuhan saudara. Anak murid. Gak tersinggung dia. Baru dia bilang itu tandanya orang miskin. 3 kali dia bilang. Iya makanya aku suruh kali. Saya sekali aku sekarang katanya. Dia berkata aku nengok yang kurus itu. Nampak dia sudah memang jadi murid sekolah kita. Gak tersinggung dia. Haleluya. Dia bilang orang kita sedikit pendapatan, wah gajimu berapalah gajimu. Gajimu 1 hari, gajimu 20 tahun baru bisa dapat gajimu katanya. Mungkin, tapi firman Tuhan katakan nggak apa-apa. Tapi semuanya hasil takut akan Yahweh. Haleluya. Walaupun orang pandang kecil, usahamu kecil, rumahmu kecil, mobilmu kecil, semua ada dikecilkan. Berbahagialah kamu orang yang miskin di hadapan Yahweh, karena kaulah yang punya kerajaan surga. Tidak ada penaiknya. Berbahagialah kamu kaya. Malah dibilang kau sangat sukar nanti masuk surga ya. Sangat sukarlah kau. Bisa kau masuk surga, tapi sangat sukar kali. Makanya orang kaya ketemu Yahweh dan Tuhan. Baca
baca itu aja di Matius. Firman Tuhan katakan dia meninggalkan Yesua. Ketika Tuhan katakan berikan hartamu kepada orang miskin. Bagus menon. Lalu jauh mengeluh sedih. Capek aku mencari ini. Firman Tuhan lalu pada saat itu dia tidak mengikuti Yesua. Haleluya. Jadi kalau ada orang kaya rendah hati ketemu firman, nah itu mujizat. Mungkin dia seperti Sakeus ketemu firman, ditegur gak? Sakeus ditegur gak dosanya? Dan Lukas, walaupun makanan enak-enak dikasih, disambut makan gak Tuhan? Jangan saudaraku jadi hamba Tuhan karena diundang ke restoran, gurunya langsung kena gembok. Udah tahu dia rentenir, gak apa-apa. Saya pernah saudaraku diundang makan, enak saudaraku. Tiba-tiba aku ingatkan, tanya pekerjaannya. Tunggu dulu Pak, ngomong kerja apa? Ya kan bawa ke restoran yang enak, makan semua lengkap kan, perlu ditanya kan? Aku katanya sakit hati dia gak jadi makan, terserah. Saya suka seperti itu, makan sepuas-puasnya. Kalau seafood udang goreng, kakak goreng, itu firman itu banyak. Pesta sebesar-besarnya, tapi Tuhan katakan bertobat kau Sakeus, kembalikan apa yang kau curi. Ya Tuhan, saking semangatnya dia, berapa kali lipat gantinya? 4 kali lipat saudaraku. Haleluya, dibongkar semua kasnya. Wah senang dia saudaraku. Nah, itu mujizat kalau ada orang kaya yang mau ditegur malah kasih banyak lagi. Sambut lagi dengan banyak. Apa kata Yesus di Lukas? Orang ini adalah keturunan Abraham. Satu orang percaya seisi rumah. Bukan berarti sebenarnya satu orang ke gereja yang sama. Bukan. Tadi itu maksudnya. Satu orang percaya, biarlah semua jadi percaya. Banyak salah ini. Satu orang bertobat nanti keluargamu judi, mabuk, gak pernah gereja, nanti sama itu salah. Firman katakan layanilah mereka, beritakan Injil. Banyak orang salah ngerti itu kan? Gak apa-apa. Satu orang berdua di rumahmu, jangan gak usah ibadah, biarkan aja situ nanti selamat. Ini pentingnya saudara. Haleluya. Artinya satu orang selamat dulu awalnya. Doakan supaya yang lain juga selamat, supaya yang lain juga bertobat. Amin, saudaraku. Jadi takwakan Yahweh, ya, gak apa-apa dikit, gak apa-apa, tapi hasil karena takut akan Tuhan. Hasil doa, seperti ada mobil kan, berkat doa. Enak nengok tulisannya, berkat doa. Ada lagi mobil doa ibu, nggak ada doa ayah sebenarnya. Soalnya ayah lebih tua. Judi semua. Ada nggak di mobil doa ayah? Belum pernah ditemukan. Nanti kalau sudah punya mobil bikinlah doa ayah berakhir. Karena udah ada hari ayah sebenarnya. Ya kan? Seolah-olah ibu aja semua rohani, belum tentu juga. Ada Musa kan? Ada Joshua. Laki-laki Joshua semua sebenarnya dulu banyak. Lagu tuh sampai nggak ada di doa Bapakku, nggak ada. Mungkin memang pada saat itu bapak-bapak semuanya nggak ada berdoa, nggak ada. Hanya mama yang juga di kamar nangis, nggak ada stok. Makanya kemarin ada hari ayah, sampaikan ini, bagikan kepada teman-temanmu. Yang udah ada dari ayah. Biasanya hari ini yang hari. Haleluya. Ya. Saudara kasih Yahweh, gak apa-apa, sedikit pun ya hasilnya, tapi karena asli dari Tuhan ya saudara. Asli dari Yahweh hasilnya, bukan dari setan. Sembahlah aku kasih dunia ini, menyembah setan bisa dikasih harta banyak, tapi hasilnya dari setan. Setan itu akan menghancurkan. Sedikit pun firman katakan gak apa-apa,
apalagi lumayan dapatnya dari Yahweh. Amin. Karena Tuhan katakan sedikit dulu, karena masalah sedikit yang bermasalah orang saudaraku. Amin saudaraku? Iya. Itu sebabnya inilah roh pengenalan dan takut akan Yahweh untuk kita renungkan, terutama kita yang sudah akan segera masuk new normal ini, hidup normal cara baru. Perusahaan-perusahaan sudah dibuka, industri sudah dibuka, mal-mal sudah dibuka, nanti rumah ibadah juga pasti akan segera dibuka. Haleluya. Walau ada protokol kesehatannya, nggak apa-apa. Memang di tabernakel pun dulu sebelum masuk bait suci ada bejana pembasuh. Jadi memang pasti itu sesuai tabernakel dan saudaraku. Jadi harus ada bejana pembasuhan. Haleluya saudaraku. Kenapa sih harus cuci tangan, cuci kaki waktu sebelum masuk tabernakel? Jadi itu supaya bersih juga saudaraku. Corona ini satu sisi mengajar yang bagus nggak semua? Ngajar cuci tangan, ngajar jaga imun, ya bagus banget jadinya ini saudaraku. Haleluya. Kecuali yang ketakutan, itu lain cerita. Jadi ini karena virus corona kata WHO tidak bisa hilang. Bagus deh itu nggak hilang, biar cuci tangan terus orang tambah sehat. Mau tak mau yang nggak pernah makan vitamin, redoxon di mana-mana habis. Berarti masyarakat Indonesia vitamin C-nya bertambah-tambah. Karena redoxon sudah sama sendiri sudah habis. Benar nggak? Dulu sebelum corona, tak ada redoxon di apotek. Semua vitamin sekarang semua di apotek habis nggak banyak. Berarti yang masyarakat makin sehat dong. Haleluya. Seperti ada dialog corona dan orang. Pak Corona, sisi baikmu apa? Sisi baikku banyak. Dalam sekejap saya bisa membuat dunia ini cuci tangan bersih. Tutup ini. Semua manusia sekarang karena corona menjaga kesehatan. Tapi cukup. Haleluya. Maka di tabernakel ada kolam, ada baju pelayan, berjangan bersehat, ada semuanya itu. Gak boleh makan lemak, ya. Haleluya. Bagi orang Batak di bakso pasti tanya, jangan lupa lemaknya ya. Padahal dari tinggi saudaranya, waktu naik kolesterol, kok naik, kok semuanya oyongan. Tambah lagi pengeluaran udah banyak, makin naik lagi saudara. Jadi nggak boleh seperti itu. Takut akan Yahweh, takutlah kepada Yahweh. Bukan takut sama pendeta, bukan takut sama manusia, bukan takut sama keluarga yang kaya, tapi takutlah akan Yahweh. Itu yang Tuhan suka. Haleluya. Mari saudaraku, demikianlah kita datang menyembah Dia. Kita angkat pujian kita.